Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Kenalin, aku Desi, kreator dari Chester Tingkat, seorang mahasiswi yang suka mempelajari seni memahami diri sendiri atau disebut dengan self-development. Di sini kita akan belajar banyak hal tentang cara memahami diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas ke depannya. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Tanpa kalian, Chester Tingkat bukan apa-apa. Terima kasih atas semua support dan dukungan kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab munculnya rasa kurang percaya diri. Apakah kalian sudah memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Tonton dan subscribe kalau kamu penasaran. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari Chester Tingkat. Semoga video ini bisa membuat kamu naik level satu tingkat menjadi lebih baik setiap harinya. Thank you. Insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Akibatnya, orang yang insecure bisa saja merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Perasaan tidak aman atau insecure merupakan hal yang normal terjadi. Namun, pada sebagian orang, perasaan insecure ini terjadi terus-menerus. Jika perasaan tersebut tidak ditangani, dapat timbul gangguan lain seperti masalah pada hubungan sosial hingga pekerjaan. Kegagalan dalam mencapai sesuatu atau kehilangan pekerjaan bisa membuat seseorang merasa insecure. Peristiwa tersebut membuat mereka melihat dirinya sendiri dan orang lain dari sudut pandang negatif. Rasa tidak aman bisa muncul karena pernah dinilai kurang atau tidak baik oleh orang lain saat bersosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang yang insecure cenderung menghindari kegiatan sosial. Contohnya, orang yang memiliki sifat perfeksionis selalu menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Perasaan insecure dapat muncul ketika suatu hal tidak terjadi sesuai harapannya. Akibatnya, mereka akan kecewa dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Penyebab munculnya rasa kurang percaya diri ada beragam dan berbeda pada setiap orang. Ada yang kurang percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk, pernah mengalami penindasan maupun trauma. Ada pula yang kurang percaya diri karena pengaruh pola asuh semasa kanak-kanak. Ada berbagai faktor penyebab kenapa kita merasa kurang percaya diri. Coba dengarkan dengan seksama beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri sendiri. Bagi sebagian kita, mengangkat tangan untuk bertanya, menjawab pertanyaan, atau mengutarakan pendapat di kelas sudah menjadi prestasi luar biasa. Salah satu penyebabnya adalah kurang percaya diri. Ada berbagai faktor penyebab kenapa kita merasa kurang percaya diri. Coba lihat, mungkin salah satu sebab ini ada pada kalian. Pertama, mempercayai opini orang lain tentang diri kita. Apakah orang lain menyertaimu selama 24 jam per 7 hari? Tentu tidak, bukan? Jadi apapun yang kamu dengar tentang diri sendiri dari orang lain, jangan lekas-lekas mempercayainya ya. Apa yang mereka katakan belum tentu berupa fakta. Boleh jadi mereka hanya mengutarakan pendapatnya. Kedua, melimpahkan kesalahan pada orang lain. Ada hal-hal dalam hidup yang sebenarnya berada dalam kendali kita. Ingin hasil studimu di akhir semester baik? Kerjakan tugas, hadiri kelas, dan perjuangkan ujian akhir semestermu. Bukankah semua ini bisa diusahakan? Buru-buru melimpahkan kesalahan pada dosen, misalnya hanya akan membuat kita merasa tidak bisa apa-apa. Ketiga, tidak memiliki kecakapan dalam suatu hal. Kamu jago menggambar, selalu punya ide acara seru untuk dikerjakan beramai-ramai. Masing-masing kita pasti memiliki kecakapan atau keahlian tertentu. Keahlian itulah yang membantu mendongkrak rasa percaya diri kita. Jadi, temukan dan kembangkan skill istimewamu ya. Keempat, tak bersungguh-sungguh mengusahakan sesuatu. Bagaimana reaksimu kalau dosen berkata, "Kita ujian hari ini," atau guru berujar, "Hari ini ujian matematika ya."
Tanpa belajar atau persiapan apapun, mudah bagi kita untuk seketika kehilangan rasa percaya diri. Sama halnya di luar kelas, rasa percaya diri kita juga dipengaruhi oleh seberapa baik kita bersiap dan berusaha. Bukan saatnya gabut lagi ya. Kelima, sugesti negatif pada diri sendiri. No, I cannot do it. Seberapa sering kita berujar seperti itu, seolah-olah kita sedang memerintah diri sendiri untuk tidak mampu. Maka jangan heran bila kemudian kita memang tidak mampu melakukan atau meraih sesuatu. Bukan karena terbatasnya kemampuan atau keterampilan, tapi karena kita menekan semangat diri sendiri untuk mulai berusaha. Keenam, lingkungan yang tidak mendukung. Sudah sewajarnya bila kita mengharapkan dukungan dari teman-teman di sekitar kita, tapi bagaimana bila mereka cenderung nyinyir, bahkan membuli kita? Bila lambat laun, kita justru merasa rendah diri karena sikap mereka. Mungkin memang kita berada dalam lingkaran pergaulan yang kurang tepat. Ketujuh, aman di dalam zona nyaman. Segala kemudahan yang dinikmati selama berada di dalam zona nyaman membuat kita tumpul tidak berkembang. Tidak ada tantangan yang membuat kita harus memeras tenaga dan pikiran demi tujuan tertentu. Nah, ada berbagai faktor yang memupuskan rasa percaya diri. Dengan tepat mengenali penyebab pupusnya, kita bisa menumbuhkan dan terus memupuk rasa percaya diri. Pengalaman di masa lalu memang tidak bisa diubah, namun ketahui bahwa selalu ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengubah pikiran dan ekspektasi kamu sekarang, agar rasa percaya diri kamu dapat meningkat. Kurang percaya diri dapat membuat kamu tidak nyaman dengan dirimu sendiri dan akan berpengaruh besar terhadap kinerja serta produktivitas kamu. Jadi, cobalah tingkatkan rasa percaya diri kamu dengan menerapkan cara-cara yang berkualitas agar kamu lebih percaya diri. Namun, jangan sampai kamu memiliki rasa percaya diri yang berlebihan ya. Hal ini justru bisa berdampak buruk bagi diri kamu sendiri. Merasa tidak percaya diri pada momen-momen tertentu merupakan hal yang wajar dan hampir setiap orang pernah mengalaminya, baik orang dengan kepribadian introvert maupun extrovert. Namun sebaiknya jangan terbawa arus perasaan, karena bisa saja menghalangi kamu dari pengalaman hidup yang sangat penting. Selain itu, rasa tidak percaya diri juga bisa membuat kamu kehilangan kesempatan untuk menyalurkan potensi-potensi yang ada di dalam diri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin kamu merasa kecewa pada dirimu sendiri. Tentunya ini bukan hal yang baik untuk kesehatan mental. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu, termasuk untuk mempelajari cara meningkatkan rasa percaya diri. Namun, sebelum mempelajari itu, ada baiknya kamu mencari akar dari rasa kurang percaya diri yang kamu alami. Membangun pola pikir positif adalah cara meningkatkan percaya diri yang pertama. Jika kamu sebelumnya selalu merasa tidak bisa menjalankan sesuatu, mulai saat ini cobalah untuk membentuk pola pikir positif dan grow mindset dalam diri kalian. Setiap kamu ragu, katakan, "Saya bisa belajar, saya sukses, saya yakin akan diri saya sendiri." Jadi, tanamkan bahwa kamu pantas menjadi seseorang yang berkualitas dengan berpikir positif setiap harinya. Yang kamu perlu ketahui, mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana seseorang melihat dunia dan diri sendiri. Mindset juga merupakan cara berpikir seseorang yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dalam hidupnya, dan itu bisa berupa hal negatif maupun positif. Pernahkah kita berpikir untuk terus maju dan mengembangkan kesuksesan meskipun banyak rintangan? Itu namanya mindset positif yang kita gunakan. Jika menggunakan mindset atau pemikiran yang negatif, bukan kemajuan yang diinginkan, tapi keputusasaan dan berhenti pada titik tertentu yang masih jauh dari harapan. Jadi, jika kalian ingin mengembangkan mindset positif, jangan hanya berangan-angan saja, namun pilihan yang angan-angan yang positif untuk diwujudkan. Ketika mengembangkan mindset positif, maka kita akan dapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan berpikir positif kita adalah dorongan moral yang kita perlukan untuk kesuksesan.
Jika ingin sukses, tanamkan mindset positif ya. Salah satu contohnya yaitu selalu bersyukur. Jika mengalami kegagalan, jangan mengambil keputusan untuk menghukum diri sendiri atau menyalahkan Tuhan. Bersyukurlah dengan kegagalan dan jadikan kegagalan itu untuk menjemput kesuksesan. Dengan bersyukur, kita akan terhindar dari putus asa dan bisa berpikir lebih positif lagi. Mindset positif akan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan, dan setelah sukses, tetaplah bersyukur untuk meraih kesuksesan yang lain. Kenali kekurangan dan kelebihan. Tanamkan pada diri kamu bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kamu melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan menganggap itu sebuah kebodohan ya. Ingat, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Kamu hanya perlu memperbaikinya dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu, fokuslah pada kelebihan yang kamu miliki dan kembangkan kemampuan itu, supaya kamu bisa merasa punya ruang untuk berkembang. Nah, saat berhasil memperoleh sesuatu, hargai dan pujilah diri kamu sendiri atas upaya dan keberhasilan yang telah digapai. Bersyukur dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri kamu loh. Nah, jadi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, membangun rasa percaya diri tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oleh karena itu, pahami bahwa kamu perlu menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berhasil diraih dan dilakukan. Jangan berkecil hati jika keadaan tidak membaik secepat yang dibayangkan. Mungkin saat ini kamu masih merasa kurang percaya diri, tapi langkah atau perubahan kecil yang dilakukan sekarang pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan yang besar dan membuat kamu terus maju dan berkembang. Untuk kegiatan yang lebih positif lagi, lakukan hal yang disukai. Cara meningkatkan rasa percaya diri selanjutnya adalah dengan menghabiskan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jika memungkinkan, cobalah untuk mempelajari keterampilan baru atau geluti hobi baru yang sebelumnya ingin kamu coba. Contoh pengalaman yang saya sudah rasakan sebelumnya dalam hobi baru yaitu ikut kelas gym di kota saya. Saya sangat bahagia dan sangat bersyukur bisa berolahraga, membentuk otot, dan membentuk body goal yang saya inginkan. Dan itu adalah hal yang membuat saya sangat senang menjalaninya. Dan itulah menjadi kebiasaan yang luar biasa yang kita akan jalani setiap harinya. Jadi dengan konsisten, saya terus berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk diri saya sendiri. Jadi kalian tidak usah ragu dengan pengalaman baru yang kalian akan coba. Dengan pengalaman baru yang kalian coba dengan konsisten, itu pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Semangat untuk kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena masa depan kamu yang menentukan. Selain menimbulkan rasa bahagia, aktivitas baru juga bisa membuat kamu menguasai keterampilan baru. Dengan begitu kamu bisa fokus pada hal yang lebih positif daripada kekurangan kamu. Secara otomatis kamu akan merasa lebih percaya diri, terutama ketika orang lain sudah melihat betapa kamu menikmati hal yang kamu lakukan. Ada poin penting yang kamu harus ketahui. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain, baik itu soal penampilan, prestasi, maupun pencapaian yang telah diraih. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan hidup bukanlah sebuah perlombaan. Jika timbul rasa iri akan kehidupan orang lain, ingatlah tentang apa yang telah kamu miliki dan gapai dengan usaha dan kondisi kalian semua. Studi menunjukkan bahwa apa yang tersaji di media sosial kerap memicu orang-orang untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampak sempurna. Hal ini tentu tidak baik untuk kepercayaan diri kalian. Jika kalian memiliki teman yang senang menjatuhkan saat kamu berbicara, mereka berbicara negatif mengenai kamu atau sekedar pamer dan membuat kamu merasa kecil. Mulai sekarang, batasi pergaulan dengannya ya. Lebih baik jalin hubungan dengan orang-orang yang bisa menghargai kamu.
Bergaul dengan orang-orang yang positif dan suportif dapat membuat kamu termotivasi menjadi orang yang lebih baik, sehingga kamu dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri. Kamu juga bisa memulai perubahan ini dengan mencoba melakukan hal-hal baru. Nah, contoh selanjutnya adalah ada hal sosial yang bagus untuk kamu coba, yaitu bergabung dalam kegiatan sosial sebagai sukarelawan. Itu dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental secara menyeluruh. Pasalnya, pertolongan yang kamu berikan selama menjadi relawan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Dengan perasaan ini, kamu bisa membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri. Kamu juga dapat melihat diri kamu sebagai orang yang baik dan berkemampuan untuk melakukan hal yang baik pula. Dan hal penting terakhir adalah pola hidup sehat. Siapa sih yang nggak mau hidup sehat? Semua orang pun mengidam-idamkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh, sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Agar dapat mewujudkannya, ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat. Contohnya seperti menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres, dan masih banyak lagi. Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, kesejahteraan dan kualitas hidup tentunya juga dapat meningkat. Menjaga kesehatan pun nyatanya tidak sesulit yang dibayangkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Tulis di kolom komentar pola hidup sehat apa yang menjadi favorit kalian saat ini. Dan tulis di kolom komentar pola hidup sehat apa yang bisa kami share untuk kalian semua. Jadi meski begitu ingat bahwa peningkatan rasa percaya diri membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar ya. Jika kamu mungkin sudah merasa frustrasi dengan proses yang tidak kunjung memberikan hasil, tetap tenang dan jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter atau psikolog. Nah, dengarkan kata-kata motivasi ini ya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik. Hidup bukan tentang dirimu sendiri, hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Kualitas bukanlah sebuah aksi, melainkan sebuah kebiasaan. Bermimpi yang besar hingga membuatmu takut dan berani gagal, dan sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Jadi, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kamu bisa tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang membuat kamu merasa percaya diri. Thank you.